Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta horor di luar sana, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi sama Mbak Dwi. Buat teman-teman semua yang belum kenal sama Mbak Dwi, bisa follow Instagramnya ya di @dwiberry. Dan terus support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama cerita terbaru dari Mbak Dwi. Oke teman-teman semuanya, gak usah pakai lama. Jadi cerita kali ini datang dari Kak Restu Wiraatmaja. Dan buat teman-teman yang mau kenal sama penulisnya, silahkan bisa follow Twitternya di @restuwiraatmaja ataupun Instagramnya. Oke, gak usah pakai lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita berjudul Kliwon Keteh Renggit. Cirebon 1997. Saat itu, di desa dekat dengan Astana Kala, seorang bayi yang masih dalam kandungan menjadi isu para cenayang di sekitaran. Mereka menyebutnya Keteh Renggit. Hal yang sulit diterima oleh nalar adalah anak ini telah ditemani sebelum ia dilahirkan. Seperti ada keyakinan dalam kedua orang tua anak ini, sehingga anak ini diberi nama Kliwon. Sesuai dengan namanya, Kliwon sendiri adalah hari di mana anak ini menunjukkan sesuatu yang tidak biasa, seolah-olah menjadi sebuah praduga sementara akan tindakan yang dilakukannya di masa depan. Anak ini memiliki kemampuan yang akan membuatnya terjatuh dalam beberapa hal dalam sinonim kehidupan, yaitu kesepian, kesedihan, tangisan luar biasa, balas dendam, dan kematian. Kelimanya adalah poin yang akan dirasakannya karena perintah langsung dari Trah yang menembusnya, yaitu Trah Majapahit. Hari itu, di mana Bapak Kliwon sedang memikirkan nasib istrinya yang berada di ambang kelahiran si anak pertamanya. "Bu, aku bawa ke dukun beranak saja ya," pinta Pak Soleh. "Pak, aku nggak mau nanti ada sesuatu hal yang terjadi pada anak kita," jelas Bu Risma. Pak Soleh pun kebingungan. Dia segera mencari alternatif terbaru agar istrinya mengikuti arahan yang dibuatnya. Di dalam perut istrinya, Pak Soleh melihat 6 huruf yang sedang berjejer memanjang ke arah dada. Huruf-huruf itu tampak bergerak mengikuti pernafasan ibunya yang semakin cepat. "Bu, ini sudah bahaya. Kalau nanti dibawa ke rumah sakit, takutnya nggak keburu," pinta Pak Soleh. Istrinya pun hanya bisa pasrah. Dia tahu bahwa pilihannya ini bukanlah pilihan yang baik. Akhirnya, malam itu juga, Pak Soleh membawa istrinya ke seorang dukun beranak yang memiliki jejak persalinan yang baik. Namanya Mak Kidung. Dia adalah salah satu dukun beranak terbaik di desanya. Mak Kidung sebenarnya sudah tahu akan kedatangan seorang wanita yang akan melahirkan. Anak yang akan dilahirkan ini membuat guncangan hebat bagi dunia demit dan sekitarnya. "Mak, bentar lagi anakku akan," ucap Pak Soleh. "Aku wes paham, anakmu ini yang akan mengguncangkan kembali tahta demit yang berada di sekitaran desa," ucap Mak Kidung. Mak Kidung menatap perut Bu Risma dan melihat huruf-huruf itu. "Mak tahu kan, dia bukan anak sembarangan," jelas Pak Soleh. "Apa karena terahnya sudah siap diturunkan? Anak ini bukan hanya menanggung beban hidupnya, akan tetapi ia juga akan menanggung beban kehidupan orang lain," jelas Mak Kidung. Mak Kidung tidak rela jika anak itu akan dilahirkan. Hal ini didasari dengan penderitaan yang akan diembannya selama dalam masa-masa menemukan jati diri. Pak Soleh pun menundukkan kepalanya sebagai tanda permohonan minta tolong yang sangat tulus agar Mak Kidung mau menolongnya. Mak Kidung membatasi satu hal kepada Pak Soleh jika anak ini sudah lahir. Ia meminta kepada Pak Soleh untuk tidak menerima tamu sebelum malam 1 Suro datang. Hari itu, Mak Kidung mengerahkan segala tenaga, perasaan, dan keinginan kuatnya
agar anak ini cepat dilahirkan. Sesaat sebelum proses persalinan dimulai, Mak Kidung melihat raut wajah Bu Risma yang sudah sangat pucat pasi. "Du, awakmu kuwi duweni getih rengget. Yen anakmu wis lair, ojo sampai diopeni maring demit," pinta Mak Kidung. Bu Risma hanya menganggukkan kepalanya sebagai tanda paham akan apa yang dikatakan oleh Mak Kidung. Proses persalinan pun dimulai. Bu Risma dengan sekuat tenaga mendorong jabang bayinya agar bisa keluar dari rahimnya. Mak Kidung memperhatikan sekelilingnya sembari memberikan arahan kepada Bu Risma terhadap pernapasan yang diambilnya. "Ayo nduk, kuwi iso," ucap Mak Kidung sembari memperhatikan sekelilingnya yang sudah mulai berdatangan. "Ah, Mak, aku capek," teriak Bu Risma. "Ojo nduk, kamu bisa, jangan ngomong gitu," jelas Mak Kidung. Bu Risma mengulangi lagi, mengambil napas yang sama agar si jabang bayi bisa cepat keluar. Keringat dinginnya terus berjatuhan. Urat-urat di tangannya makin membekas di tangan. Dengan satu tarikan, Bu Risma mengeluarkan tenaga, sisa sembari berteriak kencang. Lahirlah anak yang ditunggu-tunggu. Benar, apa yang dikatakan oleh terahmu, Nak? Kamu adalah kesatria. Kamu datang mengubah tatanan baru. Kamu akan membongkar semuanya, ucap Mak Kidung. Namun ia terkejut ketika di dekat Bu Risma sudah berdiri 4 punggawa prajurit yang sedang menatapnya. "Jangan diambil anak ini!" teriak Mak Kidung. Pak Soleh yang mendengar teriakan itu langsung mencoba memasuki kamar. Namun kamar dengan sekejap terkunci. Mak Kidung mencoba untuk melindungi anak yang telah keluar namanya itu. Ia adalah Kliwon, turunan Trah Majapahit yang membawa berita kematian bagi siapa saja yang akan dilihatnya. Keempat prajurit itu menundukkan kepalanya. Salah satunya berkata, "Akan ada masanya anak itu memiliki kemampuan yang tidak semua orang ketahui. Dia adalah si pembawa berita kematian. Kematian baginya adalah sebuah jalan menuju keabadian. Dia akan mengguncangkan tahta demit." Mak Kidung hanya bisa terdiam melihat keempat prajurit itu tengah menatap bayi yang dipegangnya. Dari luaran, Pak Soleh tengah menggedor-gedor pintu sambil berteriak-teriak. "Tolong sampaikan kepada Soleh, dia paham," ucap sosok prajurit itu. Mak Kidung masih belum paham apa yang dikatakan oleh prajurit itu kepada dirinya. Seusai prajurit itu memberikan pesan, mereka menghilang dengan sekejap. Persis ketika awal mula mereka muncul dengan tiba-tiba. Barulah Mak Kidung membukakan pintu dan Pak Soleh bisa melihat dengan jelas anaknya yang masih berlumuran darah. Mak Kidung tanpa berkata apa-apa, ia lalu menuju ke kamar mandi untuk membersihkan bayi itu. Pak Soleh yang melihat ekspresi datar Mak Kidung langsung menuju ke arah istrinya yang belum sadarkan diri di atas kasur. Pak Soleh menunggu kehadiran Mak Kidung dan menanyakan apa yang barusan terjadi terhadap istrinya dan juga anaknya. Singkat cerita, setelah si bayi itu dibersihkan, Mak Kidung menyerahkannya kepada Pak Soleh. "Kau tahu kan, akan kau beri nama apa anak ini? Dia adalah penerus Trah Majapahit," jelas Mak Kidung. "Aku tahu, Mak, tapi apa yang barusan terjadi barusan? Aku mendengar suara lain." Mak Kidung menatap bayi itu dengan perasaan senang dan juga haru. Rasanya ia baru menemukan seorang bayi yang sudah memiliki tugas berat yang akan diembannya nanti. Bayi ini telah dijaga oleh leluhur Trahmu. Karena itu, dia akan merasakan sesuatu hal yang menyedihkan. Pak Soleh meneteskan air mata saat itu juga. Hari itu, ia bersaksi bahwa darah dagingnya memiliki tugas yang sangat berat. Entah berapa lama anak ini akan bertahan,
Tapi yang pasti, jika telah diberikan mandat oleh leluhurnya, kemungkinan besar hidupnya tidak nyaman. Aku beri nama Kliwon karena ia adalah anak yang lahir di mana rasa senang dan haru bercampur menjadi satu. Semoga nama ini memiliki keberkahan terhadap dirinya juga kepada orang-orang di sekitarnya. Dan inilah kisah Kliwon, anak yang memiliki darah rengget dengan terah yang menyambung hingga kerajaan Majapahit. Setelah kelahiran Kliwon, Pak Soleh lebih berhati-hati akan pertumbuhan anaknya itu. Ia lebih memilih menghabiskan waktu luangnya untuk si anak. Bukan apa-apa, hanya saja Kliwon ini seringkali mengundang mereka yang tak terlihat untuk menyukainya secara tidak langsung. Sesuai namanya, setiap Jumat Kliwon, si Kliwon ini bermandikan air kembang. Awalnya hanya bertujuan untuk membinasakan si Kliwon agar tumbuh menjadi anak yang penurut. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kliwon seringkali membuat onar dan suka akan keributan. Dia seringkali mengajak ribut anak yang tidak seusia dengannya. Karena seringkali hal semacam ini terjadi, akhirnya Pak Soleh melaporkan ini kepada Mak Kidung. Dengan mudahnya, Mak Kidung hanya menjawab, "Jika Kliwon sudah tidak bisa dimarahi, kamu akan rindu yang namanya jati diri." Secara arti mendalam, Kliwon ini memang butuh arahan untuk membentuk sosok kesatria yang diharapkan. Artinya, Pak Soleh sendiri tidak boleh menyerah ketika hendak membentuk Kliwon yang sedang dalam proses pengenalan jati dirinya itu. Karena Mak Kidung telah memberitahu hal itu kepada Pak Soleh, Kliwon lebih dekat dengan Mak Kidung dibanding kedua orang tuanya. Kliwon lebih nyaman dengan nasihat-nasihat Mak Kidung yang mendukung dan memberinya semangat hidup. Di sisi lain, bapaknya sangat khawatir jika Kliwon tidak bisa meneruskan terah yang harus dimilikinya. Namun, di sisi lain juga, dia harus mencari suasana hati yang nyaman sesuai dengan keinginannya. Saat Kliwon berumur 10 tahun, ia bermimpi bahwa akan ada ramai-ramai sedang menggotong seseorang. Kliwon berada di keramaian itu sambil menangis-nangis dan ketakutan. Ia tak tahu apa arti dari mimpi tersebut. Karena penasaran, ia pun menceritakan kepada Mak Kidung. Mak Kidung yang diberitahu soal itu hanya bisa tersenyum. Ia kemudian mengelus kepala Kliwon dan berkata, "Waktuku sudah habis, jaga tubuhmu Yona," ucap Mak Kidung. Kliwon tidak tahu apa maksud dari waktu yang habis. Dalam pandangan Mak Kidung, ia merasa waktu akan terus berputar dan tak akan pernah habis. Begitu siang tergantikan oleh malam, maka setelahnya akan menjadi pagi dan berotasi menuju siang lagi dan seterusnya. Dan benar saja, hal itu terjadi 1 minggu kemudian. Mak Kidung meninggal dunia. Sesaat sebelum meninggal, Mak Kidung telah memberitahu kepada Pak Soleh perihal kemampuan Kliwon. "Anakmu itu sudah mengetahui kematian orang. Aku minta agar dia kau bimbing dengan baik-baik. Takutnya dia akan diperalat oleh orang-orang yang tidak menyukainya," ucap Mak Kidung. Pak Soleh khawatir akan perkataan Mak Kidung itu menjadi kenyataan. Dan kenyataannya memang terjadi. Mak Kidung meninggal dunia. Saat itu, Kliwon merasa setengah dunianya telah hancur. Ia menangis dan sangat sedih perihal kepergian Mak Kidung. Hari di mana hujan turun, tepat di antara kesedihan yang mendalam, rintikannya membasahi tanah yang kering kerontang. Tumbuh-tumbuhan menjadi menghijau, aliran sungai menjadi deras, ikan-ikan bermunculan. Kematian Mak Kidung membawa berkah bagi alam, tapi tidak bagi Kliwon. Ia baru tersadarkan akan mimpi yang diceritakannya kepada Mak Kidung seminggu sebelum meninggal dunia. Tepat di saat jenazah Mak Kidung ingin dikebumikan, Pak Soleh memeluk Kliwon dari belakang.
Kali ini Kliwon hanya bisa menerima pelukan itu. Dia tak tahu harus kepada siapa meluapkan rasa sedihnya, kecuali pada orang tuanya sendiri. Di sela-sela pelukan hangat itu, Pak Soleh membisiki telinga Kliwon. Ia berkata, "Kamu sudah bisa melihat kematian orang. Kamu harus menjaga kemampuan itu, nak. Semua orang menginginkanmu." Jelas Pak Soleh. Saat ia berumur 12 tahun, Kliwon bertemu dengan seseorang aneh berwajah rusak di dekat rumahnya. Sosok itu menawarkan sesuatu pada Kliwon perihal mata istimewanya itu. "Matamu indah. Bagaimana jika aku tukar dengan apa yang kau mau?" pinta sosok itu. Kliwon hanya terdiam. Ia tahu bahwa dirinya belum pernah bertemu dengan orang aneh itu. Ia pun meninggalkan sosok itu sendirian di dekat rumah. Usut demi usut, sosok itu adalah penjaga di desanya. Ia kerap kali mencari orang-orang yang memiliki kemampuan khusus untuk menggoda dan menjatuhkannya kepada lembah kehancuran. Untungnya, Kliwon tidak begitu responsif terhadap apa yang diinginkan oleh sosok itu. Sampai akhirnya, di mana ia harus masuk ke SMP, Kliwon baru memiliki seorang teman dekat bernama Fadli. Dia berasal dari tanah Pasundan. Anehnya, Kliwon hanya menyukai Fadli tapi tidak menyukai keluarganya. Kliwon pikir keluarga Fadli bukanlah keluarga baik-baik menurutnya. Pesugihan keluarga Hisham. Keluarga Hisham adalah keluarga pendatang. Ia menjadi satu-satunya keluarga yang berdarah Sunda yang hidup dengan keluarga pendatang lainnya. Dalam tradisinya, keluarga Hisham ini sangat ramah dan mencintai kebersamaan. Tak terlepas dari itu, ternyata mereka memiliki niat terselubung yang sangat jahat. Nama keluarga Hisham sendiri diambil karena mereka memiliki marga bernama Hisham. Hampir seluruh anaknya memiliki nama belakang yang sama, yaitu Hisham. Dan Fadli sendiri adalah anak tetua yang memiliki nama Fadli Nur Hisham. Dalam pertemuannya dengan Kliwon, Fadli merasa nyaman. Kliwon bisa dibilang orang yang humble dan bisa menerima siapa saja. Kemana-mana, Kliwon selalu berada di sisinya. Fadli yang sebagai orang pendatang merasa terhormat akan apa yang dilakukan oleh Kliwon terhadap dirinya. Namun, keluarga Hisham sendiri tidak menyukai akan kehadiran Kliwon, seolah-olah menjadi mara bahaya. Kliwon disebut-sebut telah membuat Fadli menjadi lebih arogan, nakal, dan tidak menuruti apa yang diinginkan oleh tuntunan keluarga. Setelah larangan hal itu terjadi, Fadli menghindari Kliwon. Ia seringkali menolak keinginan Kliwon perihal permintaan orang tuanya. Hingga suatu hari, Kliwon tidak nyaman dengan sifat sahabatnya itu. Ia pun memarahi Fadli dan mengatakan, "Sampai kapan kamu harus diperbudak oleh tradisi keluarga?" Fadli tidak menerima akan ucapan Kliwon terhadapnya. Ia pun mengatakan bahwa keluarga baik-baik semua, kamu belum tahu siapa mereka. Jelas Fadli. Kliwon hanya terdiam. Dia kemudian berkata, "Aku yang akan membongkar sifat asli keluargamu." Jelas Kliwon. Akhirnya semenjak itu juga Kliwon lebih sibuk untuk mencari tahu siapa keluarga Hisham sebenarnya. Ia juga meminta bapaknya, yaitu Pak Soleh, untuk membantunya dalam membongkar identitas asli dari keluarga Hisham. Namun bapaknya menolak dan mengatakan, "Kenapa kamu begitu aneh? Jika ada orang yang tidak menyukaimu, itu berarti sifatmu jelek, Kliwon," ucap Pak Soleh. Perkataan Pak Soleh membuatnya sakit hati. Kliwon hanya bisa mengelus dada di saat bapaknya sendiri mematahkan hatinya untuk kedua kalinya. Namun sakit hati yang dirasakan oleh Kliwon hanya dibalas senyuman. Kliwon tersenyum kepada Pak Soleh dan mengatakan, "Bapak lemah, menghadapi perkataan orang-orang saja masih goyah.
Ingat Mak Kidung, dia tidak pernah mengajarkanku untuk menuruti semua perkataan orang lain. Jelas Kliwon kepada bapaknya. Kliwon yang mengetahui akan kebuntutan soal itu, ia pun kemudian bersikeras untuk tetap mencari jalan keluar sesuai dengan keinginannya. Dia pun mencari celah untuk mengetahui letak permasalahan yang diarahkan oleh kedua orang tua Fadli terhadap dirinya. Tentang keluarga Hisham. Keluarga Hisham ini memiliki 2 orang anak, yang salah satunya Fadli dan anak yang paling bungsu bernama Nina. Hubungan antara Fadli dan Nina bisa dibilang sangat baik dan akur. Mereka berdua layaknya sebagai sebuah pasangan yang mengisi dan mendukung satu sama lain dalam pandangan garis persaudaraan. Nina biasa tidur dengan sang kakak yaitu Fadli. Karena rumahnya yang sempit, kamar mereka dijadikan satu. Sebenarnya, dalam keluarga Hisham ini, mereka tidak memiliki sebuah taruhan yang cukup mengerikan, di mana di saat ekonomi mulai terpuruk, maka anak pertama harus dijadikan tumbal. Saat itu, kedua orang tua Fadli dan Nina yang bernama Pak Hisham dan Ibu Ayu sedang merencanakan sesuatu. Nina tidak sengaja mendengarkan apa yang dikatakan keduanya tepat di tengah malam. Nina yang kebetulan ingin pergi ke kamar mandi tidak sengaja mendengar obrolan kedua orang tuanya tentang Fadli dan juga nasibnya. "Bu, apa kita harus kembali ke Bandung?" tanya Pak Hisham. "Pak, kita nggak mungkin menumbalkan anak kita, apalagi dia masih berada di sini," jelas Bu Ayu. "Lantas bagaimana Bu? Fadli harus ditumbalkan," paksa Pak Hisham. Nina yang mendengar itu langsung terkejut. Ia baru tahu bahwa keluarga hendak melakukan penumbalan terhadap kakaknya sendiri. Nina memiliki tipikal pendiam. Ia memiliki kekurangan dalam berkomunikasi terhadap orang-orang di sekelilingnya. Keesokan harinya, Kliwon menuju ke rumah Fadli. Tujuannya adalah ingin mengajak Fadli bermain. Namun ketika ia bertemu dengan Fadli tepat di depan rumah, Kliwon terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kliwon melihat angka di atas kepala Fadli bertuliskan 0207-2010. Kliwon belum paham apa arti angka itu, karena ia belum pernah mendapati seseorang yang di atas kepalanya muncul sebuah angka. Fadli yang memergoki Kliwon ingin bertemu ke rumahnya. Ia meminta kepada Kliwon untuk segera pergi. Fadli tidak mau kedua orang tuanya tahu akan kehadiran Kliwon. Kliwon sakit hati mendengarnya. Baru kali ini dia diperlakukan hal yang kurang mengenakan oleh sahabatnya sendiri. Namun sesakit-sakitnya hati Kliwon, ia tetap memberitahu Fadli bahwa ada sesuatu yang ganjal dalam diri Fadli. Kliwon mencoba untuk meyakinkan Fadli bahwa dirinya tengah berada dalam bahaya. Namun jawaban yang diharapkan oleh Kliwon bukanlah jawaban yang diinginkan. Fadli tetap mengusir Kliwon dan berusaha untuk meyakinkan bahwa dirinya akan baik-baik saja selama Kliwon tidak berada di dekatnya. Dengan perasaan yang kecewa, Kliwon pun pulang ke rumah. Ia kemudian merenung dan menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dalam perenungannya, ia kemudian memejamkan matanya. Lambat laun, ia melihat sesuatu yang aneh, seperti pertanda yang akan datang di masa yang akan datang. Seorang prajurit lengkap dengan busana ala kerajaan mendatangi Kliwon dalam keadaan sadar. Dia mengatakan bahwa dirinya bisa melihat kematian seseorang dilihat dari angka yang keluar dari atas kepala seseorang. "Kamu adalah pemilik Trah Majapahit. Sebaiknya kamu beritahu orang-orang yang angka kematiannya telah muncul." Perkataan itu membuat Kliwon terkejut. Lalu ia berlari ke arah ruang tamu untuk melihat penanggalan kalender. Kliwon baru sadar bahwa hari ini adalah tanggal 1 bulan Juli 2010.
Itu adalah 1 hari sebelum kematian Fadli. Dengan cepat ia pun kembali ke rumah Fadli untuk memberitahu apa yang barusan ia ketahui tentang angka yang keluar di atas kepalanya. Belum juga ia sampai, Kliwon melihat sebuah mobil bak yang sedang terparkir lengkap dengan barang-barang rumah. Ternyata Fadli akan dipindahkan ke Bandung. Dia akan dibawa oleh bapaknya seorang untuk melanjutkan sekolah di Bandung. Sedangkan Nina, ia akan menetap di Cirebon karena harus meluluskan sekolah dasarnya. Hati Kliwon tidak tenang. Ia mencari cara agar bisa menyampaikan hal ini kepada Fadli. Namun sedari tadi ia tidak menemukan keberadaan Fadli. Singkat cerita, Kliwon putus asa. Ia kemudian terduduk di pohon sambil menangis. Dia tahu bahwa sahabatnya akan mati keesokan harinya, dan ia berniat untuk mencegah hal itu. Di sela-sela kesedihannya, Kliwon melihat bapak Fadli itu, Pak Hisham, sedang mengarahkan barang-barang rumah ke mobil. Saat itu juga, Kliwon langsung berlari ke arah Pak Hisham. Namun, begitu langkah kakinya sudah berada tepat di depan rumah Pak Hisham, kaki Kliwon bergetar hebat. Kliwon menatap wajah Pak Hisham dengan perasaan takut. "Kamu yang namanya Kliwon?" ucap Pak Hisham dengan tatapan yang tajam. Kliwon menatap kembali dan melihat sesuatu yang berbeda dari wajah Pak Hisham. Kliwon melihat banyaknya ular-ular yang sedang meliliti kepalanya dengan lilitan yang melingkar. Kliwon merinding ketakutan. Tubuhnya bergetar dan nafasnya tidak beraturan. "Kamu bisa melihat kan? Jika kamu mengganggu Fadli, kamu juga akan mati." Jelas Pak Hisham. Kliwon masih dalam perasaan takut. Pak Hisham meninggalkan Kliwon sendirian. Dalam hati yang marah dan kesal, Kliwon pun memberanikan diri bangkit sambil berteriak, "Jangan tumbalin Fadli, dia sahabatku," ucap Kliwon. Pak Hisham mengembalikan wajahnya ke arah Kliwon. Ia kemudian mendekatinya sembari membesikkan telinga Kliwon dengan bisikan yang membuat dirinya ketakutan. "Fadli akan mati," ucap Pak Hisham. Dia merasa gagal karena telah tidak bisa menyelamatkan sahabatnya sendiri, yaitu Fadli. Saat itu juga, Pak Hisham tidak pernah membalikan wajahnya. Ia tak tertarik lagi dengan Kliwon. Dengan begitu, rencana yang dijalankan oleh Pak Hisham telah berjalan dengan lancar. Kliwon gagal menyelamatkan Fadli. Keesokan harinya, tepat di tanggal 02/07/2010, Kliwon mendapatkan kabar dari mulut ke mulut bahwa Fadli telah meninggal dunia. Kliwon gagal menyelamatkan sahabatnya sendiri. Selama 1 tahun penuh, ia berdua bersama. Namun, harus dipisahkan oleh maut. Kliwon tidak berani keluar rumah. Ia hanya berdiam di dalam kamar sambil menyobeki pakaiannya. Bukan hanya itu, Kliwon juga melukai tangannya sendiri dengan gunting kecil yang ia punya. Kliwon frustasi karena setengah dunianya telah hancur. Fadli, sahabat pertamanya, adalah orang pertama yang gagal Kliwon selamatkan. Dengan begitu, Kliwon membenci akan kemampuannya. Matanya yang bisa melihat kematian, namun ia tidak bisa melihat akan kebahagiaan. Selesai kematian Fadli, psikis Kliwon terganggu. Sama halnya ditinggal oleh orang yang ia jadikan sebagai support system. Kliwon tidak bergairah lagi untuk mencari teman. Lalu, bagaimana dengan Nina dan ibunya? Setelah kematian Fadli, mereka berdua menuju ke Garut, bukan ke Bandung. Hal ini dikarenakan keduanya tidak mau menjadi korban akan kebrutalan Pak Hisham sendiri. Mengenai nasib Pak Hisham, sampai sekarang belum ada kabar terbaru lagi. Ternyata pesugihan yang dilakukan oleh Pak Hisham adalah dengan cara menumbalkan anak pertamanya sendiri, yaitu Fadli. Karena psikis Kliwon terganggu, ia pun dikirim ke suatu pesantren yang tidak ingin disebutkan lokasinya.
Pesantren ini memiliki banyak sekali santri dan sangat nyaman lokasinya. Namun, di balik nyaman dan tentramnya pesantren, justru membuat Kliwon semakin terasa. Ia bukan lagi mampu melihat hal-hal yang mengerikan, melainkan ia juga mampu memprediksi kapan orang di sekitarnya akan mati lewat bisikan aneh. Kliwon diminta untuk menjadi seorang santri dalam atau biasa disebut dengan santri yang melayani kiai. Santri tiba ini 24 jam melayani kebutuhan kiai serta keluarganya. Hari itu, di saat santri-santri lain sedang mengaji, Kliwon dipanggil oleh kiai. "Won, kamu sudah berapa kali bisa melihat hal-hal yang tidak bisa orang lain lihat?" tanya kiai itu. Kliwon menjawab, "2 kali kiai. Yang pertama adalah orang yang sudah saya anggap ibu saya sendiri, yaitu Mak Kidung. Dan yang kedua adalah orang yang sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri, yaitu Fadli." Kiai yang mendengar penjelasan Kliwon menjadi sangat antusias. Ia kemudian disuruh oleh kiai itu untuk menjaga hati dan batinnya. Hal ini dikarenakan untuk mencegah kegoyahan yang akan menimpanya ketika masalah besar datang menghampirinya. Sudah hampir 1 bulan, Kliwon berada di pesantren itu. Ia kemudian mendengar akan huru-hara akan diadakannya pemilihan kepala desa di tempatnya. Kiai itu mengatakan, "Pemilihan kepala desa di sini sangat memprihatinkan. Masyarakat masih mempercayakan cenayang dan dukun sebagai perantara untuk kemenangannya. Jadi, jangan heran jika saat selesai pilihan banyak warga di sini tidak keluar rumah," ucap kiai itu. Kliwon pun bertanya pada kiai itu, "Maaf Pak Kiai, apakah mereka juga akan menyerang pesantren?" tanya Kliwon. Kiai itu terdiam sesaat. Dirinya tak bisa menutupi lagi apa yang akan terjadi lagi ke depannya. Pesantren merupakan musuh utama mereka. Mereka menimpali kekesalan pesantren sejak dulu kala. Saat itu, kami, orang-orang pesantren, tidak menerima akan adanya serangan fajar yang menjatuhkan harkat dan martabat kita, jelas kiai itu. Kliwon paham akan penjelasan itu. Ia pun meminta kepada kiai agar memberitahu cara yang dilakukan ketika tidak bisa mengontrol kemampuannya. Kiai itu berpesan, "Mata, pikiran, hati, dan alam bawah sadarmu itu harus kau asah dengan bertakarub atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena jika tidak, maka kita akan diserangnya." Nah teman-teman, jadi itulah tadi akhir cerita dari Kliwon Geterenggit. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita ini. Jangan lupa ya tuliskan pesan-pesannya di kolom komentar. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. Aku akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.